Kitabihil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Kita kembali kepada inti dasar pertemuan kita pada kali ini tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibacakan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dari segala sifat yang lain. Berarti lawan katanya Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melampaui apa yang pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Kenapa? Karena Allah mampu asra bi abadihi, menjalankan hambanya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dijalankan? Lailan minal masjidil haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, ini perjalanan Isra Mi'raj ini pertama dan yang terakhir dalam peradaban kehidupan manusia, dalam kehidupan ini. Nggak pernah ada sejarah mengukir perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi singgah di Bethlehem, itu di kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di Masjidil Aqsa sholat 2 rakaat beserta malaikat Jibril. Kemudian di Bethlehem sholat lagi, terus berjalan ke langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai yang ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Alamul Malakut, Alamul Jabarut, Lauhil Mahfuz, surga neraka. Baru terakhir, puncak terakhir adalah visi misi tujuan Isra Mi'raj adalah bertemu Allah. Di mana? Sesuai dengan dalil Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ala di aras. Bukan berarti karena Allah itu menetap di aras, Pak. Ini dalam kaidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh memantapkan berduduk alal kursiun, di atas kursi, timbul pertanyaan. Ini yang tidak dimau oleh paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau guru kita tauhidnya yaitu Syekh Al-Maturidi. Ini nggak boleh. Jadi itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak membahas panjang lebar tentang itu karena waktu terbatas. Lanjut. Salawat dan salam kepada ruh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, di hari yang tak lagi berguna pangkat jabatan, di hari yang tidak lagi memikirkan suami, memikirkan istrinya, istri tak lagi memikirkan suaminya. Seorang ibu di dunia diberikan rasa kasih sayang yang tinggi kepada anak, tak lagi memikirkan anaknya. Begitu juga anak tak lagi sempat memikirkan kedua orang tuanya. Karena hari itu adalah hari nafsi-nafsi. Selamatkan diri masing-masing. Dengan apa? Dengan amal dan ketakwaan kita masing-masing. Maka raih cinta Allah dan Rasulnya dengan mendekatkan diri kita di jalan Allah. Setuju? Setia yang membawa engkau bahagia dunia akhirat adalah cintanya Allah dan Rasul. Maka raih cinta Nabi kita umat. Pak, ada satu amalan. Amalan ini Masya Allah luar biasa. Siapa yang paling berhak sebenarnya orang masuk surga, Bapak Ibu? Anak-anak Bapak yang Allah muliakan, surga itu hanya bisa diraih yang pertama dengan meraih cintanya Nabi kita yang mulia. Itu jelas. Apa kata Allah dalam hadis qudusi? Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, takkan kuciptakan alam semesta. Dari sini. Tapi dia selain selebritis ini orangnya glamor, buka aurat, walaupun dia lahir di tengah-tengah muslim, ya.
Kemudian maaf, dia rupanya jadi pemain film ini termasuk wanita asusila, wanita penghibur. Akhirnya karena kecantikannya, kesempurnaan fisiknya, akhirnya dia jadi wanita artis top di negaranya. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau ini disuruh memerankan satu film, ya, salah satu tokoh wanita waliullah, wanita yang soleha, yang akan dia perankan sebagai peran, ya otomatis dituntut harus bisa secara totalitas. Ya, siapa tokoh yang harus ditiru ini? Namanya Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah ini ahli sufi Bapak Ibu. Robiatul Adawiyah ini wali min auliya Allah, walinya para wali dari kalangan wanita. Begitu dekatnya dia habiskan cintanya semua kepada Allah, tak ada lagi tersisa untuk dunia. Halnya kalah dengan logika nafsunya itu tadi. Ya, jadi yang dimuliakan Allah. Kata Robiatul Adawiyah, saya saja yang Allah titipkan 9 macam nafsu, saya mampu mengontrolnya, meminimalisirnya. Saya habiskan cintaku kepada Allah. Sedangkan engkau satu saja kamu nggak mampu, kata Robiatul Adawiyah kepada Hasan Al Basri. Sehingga Hasan Al Basri terdiam. Gak jadi. Makanya Robiatul Adawiyah itu sampai akhir hayatnya dia tidak sama dengan Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu kan salah satu ulama besar terkenal di dunia. Beliau sampai akhir hayatnya nggak menikah karena habis waktu menuntut ilmu. Kemudian kehebatan Robiatul Adawiyah ini Bapak Ibu, dia suatu hari pernah bawa air dan bawa api, sehingga orang mengira dia ini udah stres, sudah gila. Sehingga dia mengatakan, wahai Robiatul Adawiyah, kau mau kemana? Kenapa bawa api dengan bawa air? Kata Robiatul Adawiyah, aku tidak ingin ada orang di kota Basrah ini, di kota Irak ini, ya, orang beribadah, sholat karena takut dengan neraka. Muhadadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imu, jannah wa na'imu, dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Hadadul liman yusalli, ini disiapkan bagi orang yang gemar bersolawat. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang gemar bersolawat. Kenapa Bapak Ibu? Minimal kalau kita mengaku muslim, mengaku umat Muhammad, ketika kita bertanya, hey brother, come here, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Kalau kurang solawatmu 10 kali sehari semalam, kamu belum Muslim yang sejati. So, minimal 10 solawat kita sehari semalam. Kenapa? 5 kali solat sehari semalam. Di dalam solat ada nggak kita bersolawat? Ada. 10 kali, 5 kali sholat. Di dalam setiap sholawat minimal kita 2 kali sholawat. Ya, ayat awal, ayat akhir. Berarti berapa Bu? 5 kali 2 10. Di luar itu sholawat yang sunnah. Begitu pentingnya sholawat dalam hidup. Ibadah sholat kita tidak sah kalau tertinggal sholawatnya. Ketika ada khotib naik ke mimbar, berapi-api khutbahnya, menyampaikan isi materi khutbahnya, tapi tertinggal bersolawat kepada Nabi, batal sholat umat. Berarti begitu pentingnya bersolawat. Tambah oli dulu. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad.
Ya Habibi ya Muhammad ya Musal Taufiqai ya Muayyad ya Munajjad ya Imam Sallallahu 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 ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta nurun fawqa nuri Anta samsun Anta badarun Anta nurun fawqa nuri Anta Oke, Bapak Ibu, sholawat itu banyak, ya. Terserah Bapak Ibu pakai sholawat yang boleh sholawat, sholawat hariah silakan. Allahumma sholli sholatan, boleh, enggak? Atau misalnya sholawat sifil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Lanjut. Wa afiyatil abadani ada hasad, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takat. Ketika ada orang dia punya sesuatu, ya, ketika baru boleh omeh, ada riya, ada ingin pamer dengan kawan, ingin menampakkan dengan kawan, ini termasuk hati. Ingin memperlihatkan sesuatu yang lebih yang kita miliki. Makanya saya heran. Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu finnar kabirun min ahliha al-fuqara wan nisa." Ketika aku Isra Mi'raj, yang pertama kulihat yang paling banyak penghuninya di neraka itu adalah al-fuqara wan nisa, orang fakir dan orang para perempuan. Fakir di sini banyak terjemahannya. Bisa al-fakiru minal ibadah, al-fakiru minat taqwa, al-fakiru minal amal, atau al-fakiru minal mal, atau al-fakiru minal adab. Bisa jadi, ya, miskin ilmu, miskin harta, apalagi miskin amal. Jadi ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, yang kuherankan di surga itu, di antara umatku paling terbanyak wanita. Ini bukan saya yang nyebut, Bu, perempuan. Padahal saya jalan kemana-mana, wirid kemana-mana, itu rata-rata wirid Yasin oma-oma. Pertama, wanita itu suka mengeluh, kurang qanaah, kurang bersyukur, betul? Wanita itu suka mengeluh, wanita itu penyakit hatinya banyak. Contoh, Bu, ini ada tetangga saya di Mandailing. Termasuk penyakit hati, hasad. Al-hasadu bil khusud, hasad bisa mendatangkan sifat hasud. Diajaknya orang. Awalnya dia nggak senang melihat si fulan, si A, si B. Lama-lama diajaknya orang lain. Bu, ketika bersarang sifat iri dengki di dalam hatimu, demi Allah, ibadahmu, bacaan
tiap bulan, tiap tahun. Bacaan Quranmu, khotammu, sholat malammu, sedekah infakmu. Siapapun kita, selagi masih ada sifat hasad di dalam diri kita, demi Allah, Allah tak terima ibadah kita. Maka berhentilah dari hasad iri dengki ini. Makanya begitu bahaya sifat hasad, begitu bahayanya Allah berikan di dalam Al-Quran. Laiti gomocom Bapak Ibu kita berlindung dari hidup ini. Pertama, berlindung daripada setan ta'awuz, sudah jelas. Berlindung daripada fitnah Dajjal maupun pengikut-pengikut Dajjal. Yang ketiga, berlindung daripada orang min syarri ma'ida, min syarri hasidin. Ketika ada rasa ini, orang kalau ada sifat hasad, ini yang mau dihilangkan dari nada, dicuci, ya? Apapun yang terjadi dengan orang lain, dia susah, nggak pernah menerima. Kalau kata guru kami dulu di pondok, singkatan penyakit hasad ini SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau kata Mandain, ngaruh apa dia? Orang dapat rezeki, salah. Orang promosi jabatan, salah. Orang ganti motor, salah.